hari ini. Sebelum melanjutkan acara, saya mau menyapa teman-teman yang hadir pada kuliah umum hari ini yang offline. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Baik, saya juga mau menyapa teman-teman yang hadir di online Zoom meeting. Apa kabar teman-teman semuanya? Boleh melambaikan tangannya. Baik, semoga semuanya selalu sehat. Selanjutnya, izinkan saya membacakan rangkaian acara kuliah umum pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Kedua, kita akan melangsungkan doa bersama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Institut Setiami. Sambutan oleh Bapak Hartono, SEMA. Bapak Dr. Hartono, SEMA. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan menyanyikan SEMM, serta pemaparan materi dengan tema Public Speaking and How to Be News Presenter TV yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Heru Sudinta, SEMM. Dan selanjutnya akan ada live report kuliah umum dari kampus perluasan self launching dari Setiami TV. Kemudian nanti akan ada diskusi tanya jawab serta penyerahan piagam penghargaan untuk narasumber dan moderator. Kemudian nanti akan ada presentasi perkenalan dari teman-teman komunitas Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi. Baik, sebelum melanjutkan acara, saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua untuk mengikuti sesi kuliah umum pada pagi hari ini sampai akhir acara, karena akan ada door prize ya Pak Sakti, dari sesi tanya jawab yang akan dipilih dari penanya terbaik. Dan untuk acara terakhir, kita akan foto bersama dan penutup. Yang kami hormati Bapak Dr. Syakti Syahputra, SIKOM MIKOM selaku Kaprodi Manajemen Komunikasi Institut Setiami. Yang kami hormati Ibu Dr. Yuli Evita, SEMA. Yang kami hormati Bapak Hartono, SEMA, dan yang kami hormati Bapak Heru Sudinta, SEMM selaku dosen Institut Setiami dan juga moderator kita pada pagi hari ini. Dan juga yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Kasira Safira, SIKOM MIKOM. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen Institut Setiami yang hadir pada kuliah umum pada pagi hari ini, dan teman-teman semuanya, semoga selalu semangat dan tetap mendengarkan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Hadirin semuanya, mengawali acara pagi hari ini, mari kita berdoa supaya acara pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Setiami. Dimohon hadirin untuk dapat berdiri dan sikap sempurna.
Acara selanjutnya adalah Recording in progress. Sambutan oleh Wakil Rektor Institut Setiami, Bapak Dr. Hartono, SEMM. Kami persilahkan. Terima kasih. Yang sama-sama kita banggakan, kita cintai, Ibu Dekan Wisma. Siapa namanya? Ibu Yuli. Ibu Yuli Evita. Kenal ya? Kenal, alhamdulillah. Ibu Dr. Yuli Evita, kemudian yang sama kita banggakan juga Kaprodi Manajemen Komunikasi, yang selalu saya bilang orang paling sakti di Setiami, ya, Dr. Sakti, kemudian Kepala Pusat Kajian Ilmu Komunikasi, Pak, kenal nggak? Kenal ya, alhamdulillah kalau kenal ya, Pak Heru, Bapak Ibu dosen sekalian yang melalui Zoom, ya, dan tentunya yang tidak kalah luar biasanya hari ini, pemateri kita, saya disuruh manggilnya Kak Zia. Kak Zia, tepuk tangan buat beliau ya. Dan tentunya buat saudara semuanya, para mahasiswa yang hari ini sudah hadir, luar biasa. Tadi saya dengar ada yang dari jauh, dari Tanjung Barat, sebelum subuh sudah berangkat ya. Alhamdulillah bisa sampai sini. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya kita menjadikan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga bisa menghadiri acara kuliah umum yang hari ini dikhususkan untuk anak-anak mahasiswa komunikasi. Sholawat salam tercurah untuk baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, para tabiin-tabiinnya, dan kita umatnya selalu mendapatkan syafaat di kelak nanti. Saudara sekalian, sekali lagi hari ini hari yang luar biasa buat saya sendiri khususnya ya. Dan tentunya pada adik-adik semua, para mahasiswa, bahwa akan mendapatkan materi yang luar biasa dari orang yang luar biasa, ya, diuntukkan orang-orang yang luar biasa pula. Mahasiswa komunikasi itu wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya. Hari ini saudara sekalian, yang sering jadi masalah adalah karena komunikasi yang tidak baik, ya, komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak lancar, sehingga terjadi perang selisih, ya, perdebatan yang macam-macam. Dan anak-anak mahasiswa komunikasi
wajib hukumnya, ini ya, wajib hukumnya harus bisa berkomunikasi dengan baik. Dan untuk bisa berkomunikasi dengan baik itu tidak apa? Tidak mudah, jangan kata tidak sulit ya. Mudah, kita menggunakan kata diksi yang positif. Ya, mudah. Nah, saudara sekalian, ya, ini contoh komunikasi yang kurang baik itu ada gitu ya, nggak boleh ada ya. Tapi saya mencontohkan bahwa komunikasi yang kurang baik itu ada gitu ya. Hari ini Anda akan mendapatkan materi pembekalan tentang public speaking, itu penting, ya itu penting. Kenapa? Wajib ya, anak-anak komunikasi itu wajib untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Tadi dicontohkan oleh MC. Tadi memang sengaja menyebut nama saya itu berulang kali dengan kesalahan. Hartono, SEMA, gitu kan. Ya, nggak apa-apa, itu adalah untuk contoh. Beliau memberikan contoh bahwa di dalam public speaking itu, salah satu saudara sekalian, harus dikuasai apa yang akan disampaikan. Betul Mbak Kak Jia ya? Nah, jadi yang akan disampaikan itu harus dikuasai. Siapa sih audiennya, ya, siapa aja yang hadir di sini, itu supaya apa? Mengurangi tingkat kesalahan. Ya itu hanya salah satu saja. Jadi teman-teman sekalian, semoga hari ini nanti dari pemateri Kak Zia, ya, Anda semuanya bisa menyerap dengan sebaik-baiknya semua HP kecuali untuk live, ya, acara hari ini jangan digunakan yang lain-lainnya. Fokus, ya fokus. Kesempatan ini langka, ya kesempatan ini langka. Belum tentu semua mahasiswa mendapatkan materi seperti hari ini. Jadi jangan sia-siakan waktu Anda, udah bangun pagi, ya keluarkan biaya, tenaga, hadir ke sini harus fokus, ya fokus. Supaya apa? Supaya Anda bisa serap semua materi yang disampaikan dari awal sampai akhir nanti dengan sebaik-baiknya dan tentunya Anda nanti bisa mempraktekkan. Saya ingin saudara sekalian, nanti saya sering bicara dengan Pak Heru dan Pak Sakti, apalagi dengan Bu Dekan, anak-anak komunikasi ini, nanti reportasi itu, inilah yang saya lihat di TV itu bukan lagi, mohon maaf, bukan dari TV One, tapi TV-nya Setiami. Ya, amin, amin itu dong. Ya. Kita harus melakukan perubahan ya, jadi reportasi nanti, inilah yang tampil adalah alumni Setiami, mahasiswa Setiami. Tuh, ya. Jangan yang lainnya, ya jangan lainnya. Jadi kalau tampil siapa itu? Jangan Pak Sakti, wah nggak asik banget ya, nggak asik kalau Pak Sakti ya. Tapi inilah, ya adik-adik semuanya ini yang akan tampil nanti. Insya Allah adik-adik sekalian dalam waktu dekat kami akan menyiapkan lab yang buat Anda, buat praktek untuk studionya, praktek untuk apa? Broadcastnya juga ada, insya Allah ya dalam waktu dekat, ya 1 tahun ke depan ini kami akan siapkan. Tepuk tangan dulu buat Pak Sakti. Dan Bu Dekan serta Pak Heru yang menginisiasinya beliau. Ya. Jadi adik-adik sekalian, lembaga ini, kampus ini akan berusaha terus memberi yang terbaik supaya mendukung, mencokong apa yang ingin Anda dapatkan nanti, sehingga kalau Anda jadi alumni Setiami itu nggak sia-sia, terutama hari ini. Ya hari ini dengan pembekalan dari Kak Zia yang sudah kita kenal luar biasa, pengalamannya beliau di TV. Ya. Jadi sekali lagi pesan saya khususnya pada adik sekalian dan para dosen juga nanti ya, karena sekali lagi tidak mudah untuk bisa bicara di depan umum ya dengan lancar dan baik. Nah inilah momen kita sama-sama untuk belajar, inilah public speaking, nggak boleh ada E-nya ya, supaya kita bisa baik, bisa punya rasa percaya diri pada saat kita nanti, ini kan latihan ada pas presentasi, membawakan makalah, sidang dan seterusnya, sudah nggak ada lagi rasa-rasa minder. Kenapa? Sudah dilatih mendapat pembekalan yang luar biasa dari Kak Zia. Itu saja dari saya, adik-adik sekalian.
Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya itu bisa diserap oleh adik sekalian dengan sebaik-baiknya, ya nanti dipraktekkan menjadi kebanggaan kita semuanya. Terima kasih kepada Kak Sia, Pak Heru, Pak Budekan, dan Pak Sakti, ya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono SEMA selaku SEMM selaku Wakil Rektor Non-Akademik Institut Setiami. Sebelum beranjak ke pemaparan materi, saya mau mengingatkan lagi buat teman-teman semuanya untuk mengikuti acara kuliah umum pada pagi hari ini sampai selesai karena nanti akan ada sesi tanya jawab dan akan ada door prize dari penanya terbaik. Jadi manfaatkan kuliah umum pada pagi hari ini dengan baik. Selanjutnya pemaparan materi dari narasumber kita pada pagi hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Heru Sudinta SEMM. Kami persilahkan. Biar nggak salah sebut nama saya lebih baik meninggalkan ruangan. Mohon maaf ya Bapak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau dengar suaranya dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini enaknya jadi dosen nih Kak Cia. Kita ucap sekali, dapatnya banyak. Ya, kita berdoa ya untuk rekan-rekan mahasiswa didoain balik. Ya, alhamdulillah tuh. Itu salam itu adalah doa. Ya. Jadi kita perlu ingat. Teman-teman, hari ini adalah momen yang langka. Ya, kita hadirkan di sini rekan saya Sira Safira. Ya, Sira Safira, presenter TV One, host TV One yang mungkin teman-teman pernah lihat, sekarang udah tatap muka langsung. Sebelum Kak Cia beranjak dari tempat duduknya, ya, saya mau play dulu nih. Siapa sih Kak Cia itu? Yuk, boleh yuk coba kita lihat Kak Cia. Pemerintah Indonesia secara resmi melarang warga negara asing dari 11 negara untuk masuk ke Indonesia demi menangkal virus varian baru COVID-19 Omicron. Kebijakan ini juga berlaku bagi WNI yang pulang ke Indonesia namun memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara yang dilarang. Mereka maka akan dikarantina selama 14 hari. Apa saja upaya pemerintah mencegah penyebaran virus Omicron ini? Saya Sira Safira, kami akan mendalaminya di Kabar Petang Pilihan. Sebuah minibus terbakar di Tol Wiyoto Wiono, Kebonan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin siang. Eksekusi bangunan rumah toko atau ruko di Jalan Sorumba, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin tadi berlangsung ricuh. Satu orang korban penembakan di pintu tol. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah telah menyiapkan formula mengatasi kenaikan harga komoditas akibat dampak dari geopolitik yang terjadi di Ukraina. Salah satunya dengan memberikan subsidi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Recording in progress. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Kak Cia. Ya, terima kasih. Mahasiswa saya, angkat tangan. Wah, sisi kanan ya. Yang sini belum kenal saya? Belum? Insya Allah kita kenalan ya. Saya ada sedikit, insya Allah nanti kita akan jumpa di sesi perkuliahan pastinya ya.
Nah, saya ada sedikit perkenalan tentang diri saya sebelum kita mulai kuliah umum hari ini. Perkenalkan, namanya Heru Sudinta. Ia memulai karir jurnalistiknya sebagai seorang reporter olahraga tahun 2006. Berbagai peristiwa di pelosok Indonesia tak pernah luput dari liputannya. Bahkan pria cancer ini paling diandalkan dalam siaran langsung dari lokasi kejadian. Urusan liputan diplomasi mancanegara pun sering ditelannya. Ia juga merupakan wartawan pertama Indonesia yang meliput tsunami Jepang. Peliputan mancanegara pun kerap ia pijaki. Bangkok, Thailand. Jenewa, Swiss. Tokyo, Jepang. Hawaii, Amerika Serikat. Dubai, Uni Emirat Arab. Washington DC, Amerika Serikat. Jeddah, Saudi Arabia. Berkat pengalamannya, kini Heru diapuk sebagai produser di berbagai program acara berita. Ia pun turut mengabdikan ilmunya sebagai dosen. Oke, terima kasih. Ya. Kan tak kenal tak sayang, ya kan? Nggak kenal nggak tayang. Ya, namanya juga jurnalis, idealis, nggak deal nggak ditulis. Ya kan? Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kita akan langsung memberikan kesempatan Kak Cia untuk memaparkan keilmuan pengalamannya sebagai seorang reporter, produser, presenter, dan lain-lain. Dan sekarang juga nih Kak Cia juga sedang merambah menjadi dosen. Nah, selama perkuliahan umum ini berlangsung, catat apa yang ingin jadi pertanyaan. Karena pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah. Dan tentunya dari saya sendiri, teman-teman, saya berharap teman-teman bisa memproduksi sebuah video tentang kuliah umum ini, hari ini ya. Dan ada hadiahnya dari saya, pribadi dari saya. Ya, pribadi dari saya. Jadi nanti bisa diserahkan ke Pak Sakti ya, Pak Sakti ya, di Google Drive diserahkan videonya. Kalau video terbaik itu ada hadiah. Jadi saya pilih 2 terbaik, masing-masing saya beri hadiah 500.000. Oke? Tepuk tangan untuk kuliah umum hari ini. Ya. Teman-teman ya, yang mata kuliah saya itu akan jadi nilai tugas ya di UAS. Video itu kalian wajib upload di media sosial, ya, kirimkan linknya saja ke Pak Sakti, ya. Nanti yang terbaik dapat 500.000, tentunya yang di kelas saya pasti jadi A. Nah, alhamdulillah ya. Yuk langsung aja kita sambut. Saya Heru Sudinta akan menjadi moderator dalam kuliah hari ini. Kita sambut Sira Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang kenceng. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan yang luar biasa cantik pagi hari ini. Semangatnya juga menular untuk kita semuanya. Terima kasih juga untuk Pak Sakti dan juga untuk kakak senior saya, Bapak Heru. Satu kantor, senior luar biasa, di TV One saya masih junior. Masih banyak belajar. Intinya kenapa sih kalau saya bilang saya masih banyak belajar? Karena kalau kita udah gak belajar, kita gak bakal bisa maju. Jadi sampai kapanpun juga kalau mau sukses, mau maju, harus terus belajar. Iya dong? Setuju gak? Kurang kenceng? Oke.
Perkenalkan, saya Sira Safira. Kalau biasa tuh di TV One, kita kebetulan sangat kekeluarganya dekat sekali gitu ya. Jadi saya memanggil senior saya dengan Mas Heru. Kalau Anda sekalian memanggilnya Bapak Heru begitu ya. Saya dipanggil di kantor itu dengan sebutan Cia. Karena nama kecil Cia, jadi akhirnya di kantor dipanggil kenal dengan Cia gitu. Ada juga manggil Sira. Terserah kalian mau manggil apa, boleh kakak juga nggak apa-apa. Nah sekarang kita mulai dulu ya, kayak saya mau nunjukin ke kalian ini ada materi, tetapi saya lebih seneng ini kita berinteraksi ya. Jadi nanti jangan juga yang duduk di belakang nggak mau maju di depan untuk coba live report. Ah, bisa tuh maju ya. Bisa. Kak Cia juga kalau mau nyapa ke belakang Iya juga dong. apa-apa. Itu kayaknya yang di belakang penasaran dengan Kak Cia tuh. Nanti pokoknya nanti disamperin satu-satu itu. Dilihatin ya. Boleh kita mulai nih ya. Saya mau cuman gini, kalau soal Boleh materi itu materinya. sebenarnya kita nggak terlalu bedah lebih detail gitu ya, materi dikit aja. Tapi kita mau banyakin lebih praktek. Ya. Mukanya pada senyum dong, jangan tegang-tegang. Ayo senyum. Takut ya tiba-tiba ditarik tangannya yuk maju ke depan yuk. Nah, Nanti bakal digituin ya. Kita lihat dulu materinya. boleh selanjutnya. Nah, kalau tadi sempat sekilas lihat video ketika saya siaran itu kan ada artikulasi, ada intonasi, ada interpretasi. Semua yang disampaikan itu harus clear, harus jelas. Jadi ketika membacakan berita itu memang kita tuh harus menyampaikan itu kata-katanya tepat. Kuncinya apa? Ada yang tahu? Apa? Kuncinya adalah percaya diri terlebih dahulu. Oke, percaya diri, memahami kata-kata itu, belajar. Sebelum siaran, saya riset. Saya belajar, dan ketika di kantor sebelum siaran itu, kita harus ready 30 menit sebelum on air. 30 menit sebelum on air itu kenapa? Karena kita harus belajar. Kita baca-baca materi apa yang akan disampaikan. Kalau kita tidak mengetahui itu, kita bertanya. Salah satunya kepada produser senior, Mas Heru. Kita tanya, apa nih artinya seperti apa? Ketika ada dialog kita bertanya juga pemangku program. Yang punya program kita tanyain gitu. Jadi nanti ini kita akan coba ya. Artikulasi, intonasi, interpretasi akan seperti apa. Saya tadi lupa juga nyapa teman-teman yang di Zoom. Selamat pagi juga, semoga juga mendengarkan Ada dengan baik. Ada hampir 100 orang di kampus Bekasi A Oke. yang sedang menyaksikan Zoom karena keterbatasan jarak. Ya, kita sama-sama daerah Bekasi nih. Halo, selamat pagi semuanya. Bapak Ibu dosen, selamat Pagi, Bu. Mahasiswa juga Pagi. selamat pagi. Ya. Tuh, semangat-semangat ya. Baik, kita lanjutin ya materinya. Ya. Boleh, slide selanjutnya. Nah, kadang-kadang memang kita salah sebut itu pernah terjadi gitu. Tapi supaya tidak terjadi, kita olahraga vokal dulu gitu. A, I, U, E, O, diulang-ulang terus-terusan. Atau, tadi kan ada punya waktu 30 menit ya sebelum on air. Jadi, baca dulu tuh naskahnya. Ada naskah apa, dibaca. Diulangi kata-kata yang sulit. Artikulasinya, intonasinya, kalian kejar terus. Ulangi sampai kalian terbiasa. Oke, selanjutnya boleh punten slide-nya. Nah, sesuaikan kata dengan gerakan. Tetapi juga jangan sampai berlebihan gitu. Jangan ada misalnya kalian punya kebiasaan aneh apa gitu, jangan sampai muncul di layar. Nah, kalau live report itu bukan di studio gitu ya. Itu kan biasa ada nervous. Ada orang-orang tertentu yang mengakalinya dengan cara masukin tangan di kantong, walaupun tidak terlihat ya. Tapi paling tidak, atau dia megang pulpen.
Dia megang pulpen, dia megang kertas, ada sesuatu yang dia pegang itu untuk mengendalikan, mengontrol emosi, nervousnya seperti apa gitu. Nah, siapa yang suka ngaca di sini? Semua dong, ya kan? Pasti. Kalau ngaca kalian ngapain? Ada yang mau jawab? Ini nih kaca penting banget loh buat orang-orang yang nanti mau menjadi broadcaster. Sekarang kan gampang ya, di media sosial kalian buka Instagram, kalian selfie atau video, kameranya ngadep ke kalian kan? Kalian melihat bagaimana ekspresi kalian ketika kalian berbicara. Dulu ketika zaman-zaman saya live report itu belum ada yang namanya media sosial Instagram yang memudahkan kita untuk belajar. Setiap hari kita melihat, wah ada blogger keren nih, cara dia ngomongnya enak, belajar dari dia gitu. Kalau saya dulu akhirnya apa? Bercermin. Belajarnya di depan cermin. Oh nggak bagus nih mimiknya kalau lagi berbicara mengenai kuliner. Masa muka kuliner, ngebahas kuliner mukanya galak gitu. Ya dong. Jadi belajar di depan kaca. Belajar di depan kaca. Ngomong sebanyak-banyaknya di depan kaca. Ya itu tadi. Kita kalahkan ketakutan kita gitu. Kadang-kadang kan kita di depan kaca kita juga nggak pede nih. Rambutnya kenapa ya? Aduh alisnya kenapa ya? Aduh gimana gitu ya. Dandanannya kenapa ya hari ini ya? Kalian harus percaya diri terlebih dahulu. Nah, bicara mengenai ekspresi. Tadi baca berita mengenai COVID-19 yang ternyata banyak sekali yang meninggal dunia gitu. Otomatis muka kalian juga nggak boleh happy. Kalau ngomongin kuliner kalian happy sampai buat gimana caranya orang cari itu tadi restoran yang kalian makan gitu kan. Makanannya tuh kayak gimana lezatnya ditunjukin sama mukanya. Nanti kita belajar ya. Maju ke depan ya. Simulasi ya langsung Kak Cia ya? Langsung. Oke. Makanya ini slide ini kan nanti bisa kalian minta. Kalau minta ambil aja. Ini kita langsung aja. Langsung nanti di depan seperti apa. Kalian pilih temanya. Oke? Lanjut. Nah sekarang kita simulasi langsung. Ada yang berani bacain ini? Ayo, jangan malu-malu, ayo. Sebelum saya tarik tangannya, saya ajak. Angkat jempolnya ayo. Saya cobain dulu ya. Ayo, Dicontohin nggak? Contohin dong. Oke. Yuk Kak Cia, contohin Kak Cia. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya, Zira Safira. Skuad Garuda akan menghadapi tim tuan rumah Singapura pada laga Piala AFF 2020 yang digelar di National Stadium. Tak hanya strategi yang jitu, pelatih timnas Sinteyong juga menyiapkan pemain dan formasi yang handal untuk bisa memenangkan pertandingan. Ayo dong, ada yang nyoba? Tuh. Cakep. Tepuk tangan untuk teman kita. Tepuk tangan dulu. Saya suka nih. Ini nanti kepada bapak-bapak, ibu-ibu dosen nilainya dibagusin nih. Mantap nih, mau mencoba langsung. Dengan siapa? Putri. Iya, Putri. Gak apa-apa, mau baca dulu sebelum pakai mic, baca dulu. Semuanya sampai habis sampai pertandingan. Ada yang siap-siap lagi ya? Sebelum saya tarik nih. Harus banyak yang nyoba nih, mumpung. Pagi. Iya. Oke. Putri, silakan. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya Putri Safitri. Skuad Garuda Anda, mohon maaf boleh ulang? Boleh. Ngomongnya jangan terlalu cepat-cepat. Oh iya. Oh oke, madepnya sini. Ini baca ini. Saya display ya. Bacanya jangan terlalu cepat-cepat. Jadi gini, kalian itu harus merasa kalian tuh berada dalam kata-kata itu gitu. Kalian rasakan kata demi kata, jangan terlalu cepat, sehingga kalian pun bisa mendengar kata yang kalian keluarkan.
Oke? Oke. Dalam hati dulu kita dengerin Putri, nanti kalau ada yang coba langsung di depan, oke? Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya Putri Safi. Skuad Garuda akan menghadapi tuan rumah Singapura pada laga Piala AFF 2020 yang digelar di National Stadium. Tak hanya strategi yang jitu, pelatih timnas Sinteyong juga menyiapkan pemain informasi yang handal untuk bisa memenangkan pertandingan. Oke, tepuk tangannya buat Putri. Gimana rasanya? Agak lega. Agak deg-degan tapi agak lega juga. Tadi bacanya ketika sudah tidak ngebut lebih enak kan? Iya, lebih dapat. Terima kasih Putri. Tepuk tangan buat Putri ya. Tepuk tangan buat Putri ya. Kacia satu lagi cowok ya. Boleh. Cowok, ayo cowok. Siapa cowok? Alam. Ini Ayo, Kacia. ayo. Alam ini yang menang di jackpot. Iya. Oke. Jadi waktu jackpot kemarin. presenter Han TV One di Senayan, Alam nih juara. Juara berapa, Alam? Juara 3. Juara 3. Tepuk tangan buat Alam. Alam ya. Lam, dosennya siapa, Lam? Pak Heru. Wah. Tunjukkan. Selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya Alam Hidayatullah. Skuad Garuda akan menghadapi tim tuan rumah Singapura pada laga Piala AFF 2020 yang digelar di National Stadium. Tak hanya strategi yang itu, pelatih timnas Sinteyong juga menyiapkan pemain dan formasi yang andal untuk bisa memenangkan pertandingan. Sekian, terima kasih. Mantap, tepuk tangannya. Lam, ada pertanyaan nggak Lam sama Kak Cia? Langsung aja ditanyain Lam. Saya ingin bertanya, gimana sih Kak cara untuk biar nggak misalkan nervous gitu? Oke, ini penting banget ya. Kalian memang harus bisa menguasai diri kalian, mengontrol bagaimana kalian itu percaya diri, tenang, dan tidak nervous. Contohnya Alam di sini nervous. Awal-awal. Coba sekarang coba dulu perhatikan audiensnya, kenali satu persatu. Rata-rata Alam kenal semua? Enggak semua, oke. Yang paling nyaman, yang kira-kira Alam lihat, tapi jangan satu orang juga. Itu untuk memudahkan supaya tidak terlalu nervous. Boleh dicoba, memperkenalkan diri saja. Oke, pakai mic-nya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alam Hidayatullah, Fakultas Manajemen Komunikasi, jurusan Mass and Media Communication. Cakep. Ada yang mau ditambahin lagi? Udah. Atau enggak gini deh, Alam lagi melanjutkan dari Mas Heru bilang, lagi grand opening, Alam lagi di kampus ini ceritain tentang kuliah umum. Tapi agak sedikit panjang kayak tadi gitu. Misalnya, halo selamat pagi bersama saya Alam, kali ini kuliah umum bla 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 gitu. Halo selamat pagi bersama saya Alam, kali ini kita ada kuliah umum bersama Pak Heru dan Kak Syira Safira di Institut Setiami Jakarta. Lagi dong. Belum ada poinnya, belum ada isinya. Jadi gini, ketika kita menyampaikan sesuatu, ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kan, pesan. Ada yang ingin kita katakan, misalnya nih, kayak misalnya kangen sama orang tua, kan ada message-nya gitu kan. Saya kangen sama orang tua saya gitu. Saya pengen dapat nilai yang baik ya Pak Heru, saya mau dapat nilai A ya Pak Heru. Ada sesuatu pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi kalau tadi itu baru pembukaan, harus ada isinya. Selamat pagi, kali ini kita kuliah umum bersama saya Alam Hidayatullah dan ada Pak Heru dan Kak Syira Safira. Kuliah umum hari ini sangat berjalan dengan hikmat dan
kuliah umum ini berjalan dengan baik. Saya berharap ya, saya mendapatkan ilmu yang banyak, manfaatnya juga banyak. Kedepannya saya pengen jadi salah satu reporter yang berhasil ke depannya. Gitu, kan bisa kan? Oke, terima kasih Alam ya, terima kasih. Terima kasih Alam. Kak Cia, di sini tuh ada mahasiswanya rekan kita, Bapak Aditya Nugroho. Angkat tangan. Ada mahasiswanya Pak Aditya Nugroho? Nah. Oh, oke, Bapak. Ya. Oh, Mbak MC yang cantik juga. Wah, jadi Pak Aditya Nugroho udah bergabung duluan di Setiami dan insya Allah kita minta Kak Cia nanti biar ikut jadi dosen di sini ya. Setuju nggak? Ya, setuju nggak? Setuju. Oke, dilanjut Kak Cia. Iya. Jadi tadi salah satu contoh ya, gimana kita menguasai diri gitu. Percaya diri harus, tapi kita juga mengenal diri kita kan. Kita lebih percaya diri itu dengan cara seperti apa. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan diri itu. Nah mungkin bagi kalian yang introvert, yang pemalu, yaitu tadi belajar di depan kaca. Atau zaman sekarang kan gampang ya, melalui handphone kalian bisa melihat diri kalian, oh saya kalau berbicara seperti ini, kalau menangis seperti ini, kalau tertawa seperti ini. Saya mau narik yang ini lagi. Coba. Ayo kita, karena masih ada yang malu-malu, kita langsung saja berinteraksi ya. Dengan Mbak siapa? Desvi, oke. Jangan mati, gak apa-apa Mbak Desvi. Tenang, tarik nafas. Oke, Mbak Desvi biasanya suka video-video di Instagram? Oke, pernah videoin apa? Banyak kalau lagi main. Oke, coba dideketin. Ceritanya lagi pergi ke mall baru buka deh. Coba diomongin. Kayak review mall lagi baru buka, kan itu gampang kan? Misalnya kan, halo selamat siang guys, saya dengan Despi, aduh saya hari ini lagi mau mengisi liburan saya ke mall salah satu yang lagi hype banget nih, lagi happening. Di mana? Di Jakarta Timur. Kalian kalau kesini kalian harus nyobain deh makanan di sini tuh enak-enak banget kulinernya, harganya juga murah-murah banget. Sih ya, gitu aja. Coba. Halo guys, hari ini Apa? ini baru buka. Bebas. Pokoknya jadi diri kamu sendiri aja. Coba. Jadi hari ini di mall ini baru buka. Kalau nggak gini deh, kamu ceritain makanan kesukaan kamu, udah itu aja. Kamu review makanan kesukaan kamu. Kamu suka makan apa? Oke, ceritain aja. Nggak, ya udah. Oke, terima kasih. Nanti coba lagi ya. Terima kasih. Grogi ya. Gak apa-apa, kita jangan maksa. Kalau udah. Kita kasih tahu Kak Cia di studio sebagai host, saya di lapangan sebagai reporter. Ya kan Kak Cia menceritakan sebagai host yang ada di sini tentang kegiatan hari ini. Saya jadi reporter deh sebagai contoh ya. Berarti aku ngelempar ke Mas Heru ya. Oke. Pemirsa, kita akan melihat bagaimana jalannya kuliah umum di Setiami. Sudah ada rekan saya Heru Sudinta yang akan mengabarkan keseruannya seperti apa. Silakan Heru. Baik, terima kasih pemirsa dan rekan saya Sira Safira. Baik, terima kasih. Saat ini saya sudah berada di kampus Institut Setiami dan saat ini saya sedang menyaksikan kuliah umum yang digelar oleh kampus Institut Setiami. Sebanyak 1 juta mahasiswa hadir di ruangan ini dan tentunya berbagai ilmu dan pengalaman akan menjadi bekal para mahasiswa nantinya. Demikian rekan Sira Safira, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Heru Sudinta. Luar biasa, hari ini ada 1 juta mahasiswa yang hadir. Terima kasih. Nah gitu ya, tepuk tangan buat Kak Cia.
Nah, kita lanjutin ya, ada naskah lain nih, Mas Heru ya. Yuk, materi. Jadi biar coba salah satu lagi, ntar coba-coba lagi. Oke, ada yang mau coba? Oke, silakan. Tepuk tangan dengan siapa, Mbak? Nih, sebelah Mantap kiri nih. jangan mau kalah ya. Iya, siapa Angkat namanya? tangan, kalau perlu angkat badannya Rahayu, sekalian. oke. Nah, lompat Tuh. ya. Sebelah sini udah ada 3 orang loh. Sebelah sini udah ada 3 orang. Rahayu, silakan. Iya, baca-baca dulu. Pelan-pelan. Kalau nggak bisa sampai di akhir rumah, di level 3 nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih yakin lagi sampai mengalahkan ketakutan, baca sampai di luar rumah. Nah, ini nih saya denger nih, banyak yang coba-coba baca. Kenapa nggak mau coba di depan? Oke, Mbak MC mau ya nanti ya. Ayolah, kapan lagi kalian bisa nyoba di depan, terus dibantuin, dikoreksi. Yang mana yang perlu kalian perbaiki, yang mana yang bisa kalian coba tingkatkan. Karena nanti mau dibikin studio loh. Ya. Oke, diem dulu boleh ya, diem dulu ya. Di dalam hati dulu ya, nanti dicoba di depan. Oke, silakan Rahayu. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya Rahayu Asasi. Data terbaru Kementerian Kesehatan bahwa kasus harian COVID-19 telah mencapai 36.000 kasus. Ibu kota DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus tinggi selama 24 jam terakhir. Pemerintah pun menaikkan PPKM menjadi level 3. Warga diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama beraktivitas di luar rumah. Terima kasih. Terima kasih Rahayu, tepuk tangannya. Rahayu tinggal memenggal kata aja ya. Jadi ada penekanan. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar begini bersama saya Sira Safira. Penekanan nama. Oke. Data terbaru Kementerian Kesehatan bahwa kasus harian positif COVID-19 telah mencapai 36.000 kasus. Penekanan di 36.000 kasus. Ibu kota DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus tertinggi selama 24 jam terakhir. Tertinggi penekanan karena menekankan bahwa wah ternyata ibu kota ini lagi jadi kasus yang paling tinggi di antara kota-kota lainnya. Pemerintah pun menaikkan PPKM menjadi level 3. Warga diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama beraktivitas di luar rumah. Oke, Mbak MC silakan. Mau cobain ya. Wah, mantap. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya, Adinda Safana. Data terbaru Kementerian Kesehatan bahwa kasus harian positif COVID-19 telah mencapai 36.000 kasus. Ibu kota DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus tertinggi selama 24 jam terakhir. Pemerintah pun menaikkan PPKM menjadi level 3. Warga diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama beraktivitas di luar rumah. Sekian kabar terkini dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dinda. Kak Cia, Mbak Dinda ini biasa dilatih oleh Pak Oho. Ya, Bagus. bahkan udah sering juara ya Mbak Dinda ya. Weh. Jadi andalan juga ya. Nah, Keren. ini salah satu contoh nanti kalau Iya. studio itu kita sudah bangun, Mbak Dinda ini sebagai SDM yang potensial. Weh, Ya, mudah-mudahan bisa Masya Allah. gabung TV One ya next Amin, ya. amin. Mantap, keren. Lanjut Kak Cia. Lanjut lagi ya, ada yang mau coba? Ya sebelah sini mana nih? Oke. Oke, tepuk tangan dong. tangannya. Baru Gitu dong. Ayo. akhirnya ya, kubu sebelah sini pecah telur juga ya akhirnya. Nah, Ayo, dengan siapa? Enggak apa-apa. Oke, kalau nervous kita pertama-tama, boleh dipegang mic-nya dulu. Dengan siapa? Andin, oke. Andin, tarik nafas. Tenangkan diri, ini perhatikan ya, kalau kalian nervous itu sangat-sangat manusiawi, tidak apa-apa. Tetapi menurut saya lebih baik kalian nervous mencoba daripada kalian nervous tidak mencoba sama sekali. Karena ketika kalian tidak mencoba sama sekali, kalian akan stuck. Gak akan pernah bisa melawan ketakutan itu. Ketidakpercayaan itu tidak pernah bisa kalian lawan gitu. Jadi kalau kalian mencoba,
kalian akan ketagihan mencoba dan akhirnya menjadi sukses dan bisa gitu. Oke? Ya. Thank you banget Rahayu sudah bisa melawan itu semuanya gitu. Oke. Boleh. Oke, silakan Anda mencoba. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya Andin Arsaliani. Data terbaru Kementerian Kesehatan bahwa kasus harian COVID positif. Padahal tadi pas dia komat kamit di sini berhasil loh, nggak apa-apa. Itu karena kalian tadi tiba-tiba tahu kalau ada kamera, ada mic, itu membuat nervous, nggak apa-apa. Oke. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya Andin Arsaliani. Data terbaru Kementerian Kesehatan bahwa kasus harian positif COVID-19 telah mencapai 36.000 kasus. Ibu kota DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus tertinggi selama 24 jam terakhir. Pemerintah pun menaikkan PPKM menjadi level 3. Warga diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap selama beraktivitas di luar rumah. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangannya buat Andin. Gimana rasanya gimana? Tapi ketika sudah berhasil melalui itu semua gimana? Lega dan ada apresiasi terhadap diri sendiri dong. Berani melawan ketakutan itu ya. Luar biasa. Terima kasih Andin. Andin terima kasih. Tepuk tangan yuk untuk Andin yuk. Wah. Kak Cia yang online, yang menyaksikan secara daring dari kampus Bekasi, dia pengen nyoba. Boleh banget, boleh banget. Boleh nih kita ini dulu ya, simulasi Kak Cia baca lead, saya yang dubbing ya. Tapi saya ngumpat supaya nggak kelihatan. Betul. Ya. Ayo Kak Cia. Halo, selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya Sira Safira. Data terbaru Kementerian Kesehatan bahwa kasus harian positif COVID-19 telah mencapai 36.000 kasus. Ibu kota DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus tertinggi selama 24 jam terakhir. Pemerintah pun menaikkan PPKM menjadi level 3. Warga diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama beraktivitas di luar rumah. Angka positif COVID-19 di Indonesia pada abad ke-19 kembali naik menjadi 36.000 kasus. Dengan demikian, total kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 45.000. Untuk pasien meninggal bertambah 57 kasus pada hari ini. Dan yang sembuh bertambah 10.000 jiwa. Dari penambahan yang mencapai angka 36.000 ini, DKI Jakarta menyumbang penambahan kasus tertinggi sebanyak 15.000 kasus. Mantap, tepuk tangannya dong. Jadi itu kalau kalian nonton berita, Kak Cia yang baca beritanya, yang dubbing di belakangnya tuh. Ya. Mas Heru ini termasuk salah satu, Bapak Heru ini udah berhandal. Bisa aja. Yuk Kak Cia, kita sapa yang ada di kampus Bekasi, katanya ingin coba. Oke, kampus Bekasi. Halo, selamat pagi kampus Bekasi. Gimana nih, kalian mau ada yang coba? Ayo, siapa yang mau coba langsung maju. Siapa yang mau coba? Ayo. Ayo. Tepuk tangannya dari sini juga. Nah, ya lead-nya bisa di zoom, bisa dari sini aja, dari materi sini biar bisa dibaca. Nah, kelihatan ya, dengan siapa di sana? Dengan Nayula dari Manajemen Komunikasi. Oke, kelihatan ya? Tulisannya kelihatan? Oke, kelihatan Pak Heru. Oke, silakan. Yuk, mulai yuk. Oke. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya, Naila Nurul Afifah. Data terbaru Kementerian Kesehatan bahwa kasus harian positif COVID-19 telah mencapai 36.000 kasus. Ibu kota DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus tertinggi selama 24 jam terakhir.
Pemerintah pun menaikkan PPKM menjadi level 3. Warga diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama beraktivitas di luar rumah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong yang di Bekasi ya. Luar biasa. Gimana Kak Cia? Apa Kak Cia? Keren, luar biasa. Dengan Mbak siapa tadi? Naila Nurul Afifah. Namira. Naila. Oh Naila, oke. Terima kasih Mbak Naila. Mbak Naila tadi oke, tapi kurang percaya diri ya Mbak ya? Betul. Kayak ada masih ragu-ragu gitu. Betul. Iya, next harus lebih yakin lagi sama diri sendiri, mampu melakukan itu pasti lebih cakep lagi. Terima kasih Mbak Naila. Terima kasih. Oke, dilanjut Kak Cia. Oke, sebelah sini tadi udah ada 3 orang, sebelah sini mau ada lagi yang coba melawan ketakutan mau coba? kalian sendiri. Wow. Oke, cakep, Wah, maju. ada ini. Kak Cia, Bapak juga mau coba, Adinda juga mau coba. Nanti kita gabung boleh ya. banget. Atau kita mix dua-duanya nih. Oke, boleh kita Selang-seling. mix. Ayo Pak. Biar nggak bosen gantian ya, ganti tema ya. Jadi satu titik, jadi kalau di dalam broadcast, siaran, titik itu garis miring 3. Ya. Karena di prompter supaya kelihatan ya Kak Cia ya. Kalau koma 1. Ya, kita gantian ya Kak Cia ya. Iya. Selang-seling gitu Pak. Dengan Mbak siapa? Amalia. Saya Saleh, Mbak. Ya. Selamat pagi pemirsa. Ulang Bu ya. Selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya Rahmat Saleh. Data terbaru Kementerian Kesehatan bahwa kasus harian positif COVID-19 telah mencapai 36.000 kasus. Ibu kota Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Ibu kota DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus tertinggi selama 24 jam terakhir. Pemerintah pun menaikkan PPKM menjadi level 3. warga diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama beraktivitas di luar rumah. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya Rahmat Saleh. Data terbaru Kementerian Kesehatan bahwa kasus harian positif COVID-19 telah mencapai 36.000 kasus. Ibu kota DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus tertinggi selama 24 jam terakhir. Pemerintah pun menaikkan PPKM menjadi level 3. Warga diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama beraktivitas di luar rumah. Demikian, terima kasih. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya Amalia. Data terbaru Kementerian Kesehatan bahwa kasus harian COVID-19 telah mencapai 36.000 kasus. Ibu kota DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus tertinggi selama 24 jam terakhir. Pemerintah pun menaikkan PPKM menjadi level 3. Warga diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama beraktivitas di luar rumah. Oke, tepuk tangan. Dengan siapa tadi Mbak? Mbak Amalia. Mbak Amalia. Amalia ya. Nanti Mas bergabung juga ya terima pusat kasih. kajian ya. Ya, Amalia. Cakep. Ya. Ini udah banyak nih yang bakal gabung ngisi studio. Karena yang ngisi studio harus banyak Kak Cia. Iya bener, Ya. apalagi nanti studionya dibuatin kan, sayang kalau nggak ada yang ngisi studionya. Pastinya. Ada materi lagi Kak Cia? Ada, kita lanjutin. Boleh lanjut. Jadi nanti tahapan selanjutnya ini kan tadi edit ya, ada informasi-informasinya. Nanti ada beberapa orang yang sudah merasa yakin, kalian ngomongin aja kayak tadi. Soal kuliah umum itu kan gampang ya, misalnya kalian bilang dihadiri oleh berapa orang, terus berbicara mengenai apa saja gitu. Kalian ngomong seperti tadi itu ya, dicoba ya. Nah ini juga sama nih, ini juga biasanya tadi tuh seperti Mas Heru bilang, jadi kalau misalnya Pak Heru bilang tadi kan, jadi kita tuh presenter bacain lead-nya dulu. Nanti paketnya itu biasa diisi dengan VO atau daber. Ada juga yang
bentuknya itu kita bacain, presenter juga isi. Bacain juga role VO-nya gitu, voice over-nya dibacain. Ada yang mau coba? Sebelum kita lanjutin komunikasi dua arah. Boleh? Cobain. Ada Vicky. Wah, Mas Vicky mau. Oh, nanti. Oke, next. Oke. Nah, ini nih bentuk paketnya ya, ini bentuk isinya gitu. Jadi nanti misalnya ada dabar, itu dabarnya bacain isi paketnya itu. Kemudian nanti diedit oleh editor sehingga menjadi paket berita secara keseluruhan. Biasanya kalau isi voice over ini masih boleh salah gitu. Jadi bisa di-take ulang di dubbingnya gitu. Tapi kalau bisa memudahkan editor ya tidak salah. Ada yang mau coba? Ayo coba dubbing Ayo, berarti. kalau nggak 2 orang ya. Jadi gini, yang tadi ngebacain lead-nya dulu sebagai presenter, yang satu sebagai dubber. Contohin aja Kak. Iya, Kita aku contohin ya. Kita contohin. Ada informasi baru yang menyeruak dalam sidang kasus pembunuhan Nofriansyah Joshua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat itu, kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyampaikan surat keberatan yang menyatakan Brigadir J memiliki kepribadian ganda. Merespon tudingan itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J mengatakan tuduhan itu tidak masuk akal. Sebab Joshua kerap menjadi sosok yang dipercaya oleh Ferdi Sambo sejak 2019 lalu. Dubbing ya, baru dabarnya. Biasa kalau dabar nih sebelum dabar dia udah siap-siap. Ngitung dulu biasa ngitung. Cek, enggak 1, 2, 3, 1000, 999, 998 gitu ya. Beberapa waktu lalu ada fakta baru yang muncul dalam persidangan mengenai sosok Brigadir Yosua. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyampaikan bahwa Nofriansyah Joshua Huta Barat memiliki kepribadian ganda. Saat itu ketika sidang dilakukan, kuasa hukum Sambo dan Autri menyampaikan surat keberatan yang menyatakan Joshua memiliki kepribadian ganda. Sontak, pernyataan dalam surat keberatan itu membuat keluarga Joshua pun angkat bicara. Melalui kuasa hukum keluarga almarhum Joshua, Martin Simanjuntak mengatakan dengan tegas, itu tidak masuk akal. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Oke, ada yang mau coba? Harus coba. Ayo, coba. Sebelah kiri nih, sebelah kiri juga harus coba. Ayo. Mau coba. Oke, coba berdua. Oke. 2 orang. Salva Cobain mau ya. nyoba nanti ya. Ya, ayo. Wah, udah berani sekarang. Udah berani. pede. Oke, mau coba, bagus. Berarti siapa yang mau yang pertama? Siapa yang mau? Aku aja yang pertama. Oke. Terima kasih. Kamu yang pertama. Yang mana? Itu. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya Desvi Andresta dan Dinda Raidatul Aisyih. Ada informasi baru yang menyeruak dalam sidang kasus pembunuhan Nofriansyah Joshua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat itu, kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyampaikan surat keberatan yang menyatakan Brigadir J memiliki kepribadian ganda. Merespon tudingan itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J mengatakan tuduhan itu tidak masuk akal. Sebab Joshua kerap menjadi sosok yang dipercaya oleh Ferdi Sambo sejak 2019 lalu. Beberapa waktu lalu, ada fakta baru yang muncul dalam persidangan mengenai sosok Brigadir Yosua. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyampaikan bahwa Nofriansyah Joshua Huta Barat memiliki kepribadian ganda. Saat itu, ketika
Ketika sidang dilakukan, kuasa hukum Sambo dan Oknum menyampaikan surat keberatan yang menyatakan Joshua memiliki kepribadian ganda. Sontak, pernyataan dalam surat keberatan itu membuat keluarga Joshua pun angkat bicara. Melalui kuasa hukum keluarga almarhum Joshua, Martin Simanjuntak mengatakan dengan tegas, itu tidak masuk akal. Selanjutnya, kuasa hukum Brigadir Joshua akan memproses pernyataan itu ke ranah hukum. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Saya sempat kaget tim tipuan. Aduh. Tim tipuan. Iya keren ya tadi ya Mas Heru ya, akhirnya berani coba juga tadi pertama belum berhasil, akhirnya mencoba lagi gitu, yakin sama diri sendiri dan akhirnya mencoba dan ternyata bisa gitu. Jadi memang cuma di kuliah umum harus nih bisa. Yang bisa coba-coba. Yang lain jangan coba-coba. Makanya jangan coba-coba. Kan? Ayo silakan Kak Cia, materi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, gampang nih. Ayo, siapa yang mau coba ngedeskripsiin soal makanan ini? Ayo. Jadi ini paling gampang loh. Jadi gini, dengan gambar ini kalian bebas mengatakan ayo, apa. sebelah kiri juga boleh. Ini mudah banget untuk kalian mencoba merangkai kata gitu. Tarik aja Kak Cia yang sebelah kiri. Ayolah ditarik ya. Tarik aja Kak Cia. Lagi asik ngobrol, ayo. Lagi asik ngobrol, ayo. Ayo, suka makan kan? Ayo. Ayo maju, ayo. Let's go. Ayo. Bolehkah aku ini gampang loh. Wajahmu? Soalnya cuma ngomongin bakso, kalian gak perlu takut ekspresinya. Ayo. Ayo dong. Ayo dong, siapa yang mau coba? Yuk tepuk tangan buat wanita ungu. Wih. Soalnya kenapa Mas Heru aku ambil? Karena tadi lagi asik sendiri kan, lagi ngomongin kayaknya bakso enak atau apa. Sekarang ngomong di depan. Tuh diajakin pulangnya makan bakso ya. Ini nyaingin. Ini gampang daripada tiba-tiba saya suruh ngomongin misalnya bencana alam atau kecelakaan pesawat. Ada loh yang saya suruh, ya udah deh temanya soal kecelakaan pesawat kalian ngomongin. Itu kan lebih susah kan. Nah kalau ini kan gampang, kita susah makan. Apa? Iya, nggak apa-apa banget. Jangan lupa sebutin nama ya. Boleh banget, boleh. Halo guys, dengan saya di sini lagi ada di pasar. Halo guys, dengan saya di sini Pasar Sunan Giri apa di mana? Ayo semangat. Halo guys, dengan saya Salman Alun. Saya di sini lagi ada di Pasar Sumber Batu dengan ditemani dengan makanan kesukaan saya yaitu bakso. Apalagi saya di sini suka dengan bakso. Harganya yang sangat terjangkau dan rasanya yang sangat enak banget. Ya, rasanya sangat enak banget. Kalian wajib mencobanya. Oke, terima kasih. Kan bisa kan? Bisa lah. Mas Vicky, bakso. Bisa dong bakso. Pura-pura kayak ngomong di depan kamera aja gitu kan. Perkara bakso aja takut. Ya kan? Bakso. Biar di depan kamera. Ini kita disuruh ngapain? Mendeskripsikan bakso. Oke. Aduh, apa lagi ya? 5 menit, Aduh, apa lagi? Ibu jangan ketawa. Saya malu ini. Grogi Bu langsung Bu. Oke teman-teman semuanya, kalau teman-teman semuanya masih bingung kalau hujan, kedinginan, teman-teman bingung mau makan apa, pas banget nih. Ada makanan yang familiar buat teman-teman. Yaps, bakso. Terdiri dari sebuah daging, kemudian dicampur mie dan kuah. Pas banget untuk menemani di
kala hujan datang. Terima kasih dan sampai jumpa. Oh, keren loh. Luar biasa. Keren loh. Suaranya mirip Daber itu loh. Mirip Daber pop mie dengan rasa pedas. Saya curiga nih, jangan-jangan yang ngisi nih. Ya kan? Iya. Diam-diam jangan-jangan loh. Iya. Pantesan bayarannya mahal. Tapi enak kan, gampang kalau misalnya cuman soal kuliner tuh paling mudah untuk kalian mengekspresikan gitu. Kalau misalnya kayak kecelakaan pesawat, kalian kan harus hati-hati dengan data, jangan sampai salah menyebutkan data. Kemudian kalau ada kata-kata yang sekiranya informasinya itu belum tepat gitu ya, misalnya kayak kecelakaan pesawat itu data manifest itu misalnya ada 103, tapi ada juga yang bilang 100. Nah itu kan artinya data yang kami dapatkan sementara itu ada data manifest 103, jadi yang dikasih tahu juga gitu, data sementara gitu dikasih tahu. Nah tapi kalau misalnya kuliner kayak gini kan gampang, kalian bisa mengekspresikan sendiri itu jauh lebih mudah gitu. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya di depan kaca ya udah ngomongin aja, yang cewek-cewek sih gampang ngomongin skincare. Ya kan, tiap malam skincare, kan pagi-pagi skincarean. Ngeliat alisnya udah bener apa belum ya, atau gimana. Oke, kita lanjutin ya. Lanjut. Nah, tadi pagi-pagi kan sempat dibilangin ya sama Bapak Wakil Rektor itu, saat ini tuh komunikasi menjadi hal yang sangat penting gitu. Kita butuh komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu seperti apa sih? Komunikasi dua arah. Jadi kalau saya berbicara di depan panjang lebar tapi gak ada interaksi dari kalian, artinya komunikasi itu berjalan satu arah. Dan itu komunikasi yang tidak berhasil. Oke, jadi ada baiknya itu adalah komunikasi dua arah. Kenapa sih komunikasi dua arah? Artinya penyampaian pesan yang disampaikan diterima dengan baik sehingga ada respon, ada interaksi, ada hubungan timbal balik, ada feedback. Itulah yang menjadi komunikan dan komunikator itu berhasil keduanya. Nah, tadi itu kan udah saya kasih tahu ya, jadi komunikasi yang lengkap, proses komunikasi di mana terjadi timbal balik, sama soal pesannya itu gimana, kemudian mengolah pesan itu seperti apa, bisa dua orang atau lebih seperti saat ini gitu kan. Ini contoh komunikasi dua arah yang saat ini kita lakuin itu sudah sangat berhasil. Kenapa? Karena ketika saya bertanya, kalian menjawab. Ketika saya minta kalian untuk berinteraksi, kalian berinteraksi. Jadi terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini dan juga di Zoom, kalian sudah melakukan komunikasi dengan baik. Tepuk tangannya dulu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nanti dulu kita tahan dulu Kak Cia nih. Karena ini ada sesuatu ya. Ada apa lagi nih? Yuk kita perkenalkan pusat kajian komunikasi kepada mahasiswa-mahasiswa komunikasi. Ya, videonya udah aman, Wak? Oh, siap? Oke. Boleh kita lihat dulu. Ini teman-teman yang udah disiarkan langsung dari studio Institut Stiami. Selamat pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad bin Satria dalam program Stiami News. Kembali lagi bersama saya Muhammad dalam program terbaru. Kembali lagi bersama saya Fadina dalam program News. Kembali lagi bersama saya Aulia di Sekolah dalam program Jelas. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizka Digrasya dalam program Berita Tujuh. Dan bersama saya Rizka Digrasya Berita Terkini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Fadila dalam program Stiami News. Kami hadirkan live report. Silahkan bersiap. Selamat dari saya Rizky kembali di studio. Dan pemirsa, saya sudah menunggu dengan rekan saya besok yang melakukan langsung pengibaran bendera merah putih dari Pacitan Jawa Timur. Baik itu saja yang dapat saya laporkan dari Pacitan Jawa Timur. Saya kembalikan ke studio bersama rekan saya Gatri. Baik, terima kasih semua atas laporan Anda. Inilah Institut Stiami TV. Mantap, tepuk tangannya. Tepuk tangan buat
buat Bu Dekan kita dan Kaprodi kita ya. Ya, ini mudah-mudahan kita kedepannya akan semakin maju dengan adanya studio broadcast nantinya insya Allah bersama gabung dengan tim multimedia. Tapi kita akan live report dulu nih dari kampus Bekasi. Jadi Kak Cia yang bridging. Oke. Ya, kampus Bekasi kampus udah siap Bekasi live ya, report sudah ya. siap ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh lagi ya. Nanti mau gantian juga boleh. Nanti ada yang gantiin sebagai Sira atau Cia, nanti ada yang di Bekasi ya. Kita coba dulu ya. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Setiami TV bersama saya Sira Safira. Untuk informasi terbaru mengenai kuliah umum yang saat ini tengah kami selenggarakan, kita akan bergabung dengan rekan kami di Bekasi, Jawa Barat. Silakan. Baik, selamat pagi Pak Heru dan juga Kak Syenal Safira dan juga pemirsa semuanya. Saya Nabil Febrian melaporkan untuk Setiami TV. Saat ini saya sedang berada di ruang 101A lantai 1 Gedung Institut Setiami Kampus A Bekasi. Di mana pada hari ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, sedang dilaksanakan kuliah umum dengan judul Public Speaking and How to be Presenter News TV. Program Studi Manajemen Komunikasi Institut Setiami. Acara ini menjadi semakin teristimewa karena dilakukan secara hibrid, sehingga memungkinkan partisipasi dari mahasiswa yang hadir secara offline di kampus pusat Institut Setiami dan juga melalui platform Zoom untuk seluruh mahasiswa yang berada di luar kampus pusat Institut Setiami. Acara kuliah umum ini dilaksanakan mulai dari jam 9 waktu Indonesia bagian Barat dan diawali oleh Bapak Hartono STMM. Acara ini juga dihadiri oleh Bapak Sakti Syah Putra, SIKOM MIKOM, Fakultas Prodi Manajemen Komunikasi Institut Setiami. Tak hanya itu, kuliah umum ini juga menghadirkan seorang narasumber yang sangat berkompeten, yaitu Ibu Sera Syafira SIKOM MM, dan juga dimoderatori oleh Bapak Heru Sudinta. Pada kesempatan kali ini, beliau membahas tentang bagaimana teknik yang harus dilakukan dalam melakukan public speaking. Langsung potong Kak Cia, boleh Kak Cia? Tanya jawab langsung Kak. Baik, lalu apa saja pesan yang sudah Anda dapatkan secara keseluruhan dalam kuliah umum pada pagi hari ini? Dan kami panggilkan ini yang kita nulis salah satu peserta lagi. Baik, selanjutnya saya saat ini sudah bersama dengan salah satu mahasiswa dari Institut Setiami. Wah, yang jawab nyuruh orang lagi dia. Minta tolong backup. Baik, saya akan bertanya, bagaimana kesan kamu tentang kuliah umum ini? Ya, menurut saya pada kuliah umum pada pagi hari ini sangat terasa euforianya, yang dimana kita tuh harus menyadari bahwa sebagai mahasiswa komunikasi itu sangat penting belajar public speaking, apalagi ditambah dengan narasumber dan moderator yang sangat expert di bidangnya. Jadi kita tuh lebih mengetahui bahwa komunikasi public speaking seperti presenter itu sangat menarik. Selanjutnya, apakah materi yang disampaikan oleh narasumber dapat disampaikan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu nanti? Tentu, menurut saya ini sangat bermanfaat sekali karena saya memang tertarik ya untuk berkecimpung di dunia presenter. Jadi materi kuliah umum pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk saya. Baik. Ada nanti harapan kamu setelah mengikuti kuliah umum ini? Tentu ada. Saya berharap kepada kita yang menghadiri pada kuliah umum pada pagi hari ini, materi dan praktiknya bisa terimplementasikan untuk kita di masa depan. Baik, terima kasih atas luangan waktunya.
Demikian laporan langsung dari Gedung A Institut Tiami Bekasi. Saya Nafil Febrian melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan saya di Bekasi, Jawa Barat. Tepuk tangannya. Oke, luar biasa ya tadi Pak Heru ya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Oke. Tanya jawab. Yang udah siap pertanyaan ya. Karena pertanyaan terbaik ada hadiahnya Pak Sakti ya. Ada hadiahnya. Itu di luar video terbaik. Video terbaik itu dari saya 500.000 2 orang yang saya pilih. Ya. Jadi total 1 juta. Dia diisi kuliah umum hari ini. Coba ya. saya boleh ikutan. Video terbaik dari kampus Bekasi juga. Boleh ya. Kampus pusat dan kampus Bekasi. Tetapi pertanyaan terbaik juga hadiahnya juga disiapkan oleh Pak Sakti. Boleh angkat tangan silakan. Banyak Wah, yang pertama. Nah ini nih. Ini jauh nih dari subuh nih Kak Cia nih. Masya Allah. Keren. Antar provinsi dari Tanjung Barat. Oke, kubu sebelah sini ada 3, di sini ada 2 orang ya. Ya, di sini ada 3 orang. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Sabila, asal kampus dari Tanjung Barat. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Izinkan saya bertanya atas kesempatannya Kak Sera. Bagaimana tips kita mengatur nada intonasi kita seperti halnya kita berbicara pada hari-hari biasa dan juga berbeda berbicara pada saat membawa acara seperti contohnya Pak Heru ketika di kelas bicaranya seperti pada umum berbicara dan tentunya berbeda dengan saat Pak Heru kerja di tingkatan dan juga bagaimana agar audiens nyaman untuk mendengarnya dan juga bagaimana tidak membosankan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Putri, pertanyaannya combo. Iya, double. Paket lengkap. Wah. Langsung dijawab aja dulu ya. Boleh langsung jawab Kak Cia, silakan Kak Cia. Jadi gini, kalau misalnya kita sebagai news anchor dan juga sebagai daber, artinya kan ada olah vokal yang kita latih dulu ya. Jadi sebelum kita dubbing ataupun kita menyampaikan suatu informasi, artinya tadi tuh kita terlebih dahulu kita paham sekali bagaimana intonasi dan juga penyampaian itu harus clear, harus jelas gitu. Nanti memang biasanya kan akan ada tahapan-tahapan yang salah satunya di mana kita juga dilatih untuk latihan pernafasan gitu ya. Teknik bagaimana kita taruh nafas di perut, kemudian kita keluarkan sehingga suara itu menjadi bulat gitu. Tapi itu paling tidak nanti akan ada by proses, tapi kalau untuk saat ini kalian nanti yang akan mencoba studio baru dan akan mencoba mungkin salah satunya diajarkan dubbing juga ya sama Pak Heru gitu ya. Itu kalian cukup membaca materi yang akan kalian bawakan secara berulang-ulang. Sampai kalian dapat itu feel-nya seperti apa. Kayak tadi kan ada materi soal naskah gitu ya. Ada yang bilang boleh gak sih baca dulu? Boleh banget. Jadi tadi di sini berdiri di depan, gak langsung pegang mic, gak langsung coba. Tapi baca dulu. Oh pemenggalannya kayak gini, intonasinya di sini. Saya mau nekenin yang 36.000 kasus, oke. Saya tekankan itu. Saya mau tekenin DKI Jakarta sebagai yang paling masif penambahan kasusnya di COVID-19 pada saat itu ditekankan gitu. Jadi pada saat itu belajar dulu, olah dulu bagaimana data itu, kalian resapi dulu gitu. Jadi kalian memahami itu sehingga tidak ada kesalahan. Kemudian yang kedua tadi tentang supaya tidak membosankan Kak Cia. Nah, supaya tidak membosankan itu tadi jujur aja deh, sekarang saya tadi ngajar itu bosan gak sih? Oke, itu kenapa? Karena balik lagi kita komunikasi 2 arah. Nah, kalau misalnya di kamera, bukan berarti juga kalian tidak bisa melakukan komunikasi 2 arah. Begini ya contohnya ya. Kalau saya berbicara, saya menatap kamera, saya berekspresi, artinya tidak membosankan. Pemirsa tidak akan merasa ditinggalkan.
Ketika melihat TV, ketika seseorang itu menatap kamera, dia melakukan eye contact, kemudian dia berekspresi, artinya pemirsa itu merasa dekat. Walaupun berbeda tempat, jauh, tidak kenal dengan sosoknya gitu ya. Tetapi kalau saya membacakan berita, saya menunduk terus, nunduk aja, nggak mau ngeliatin kamera. Kabur, bosen, sama aja kayak ngobrol. Saya ngobrol, saya menatap, saya berekspresi, saya tersenyum, saya tertawa, saya marah. Sehingga pemirsa itu tahu, oh message-nya itu membawa kedukaan. Message-nya itu membawa kegembiraan. Kayak tadi soal bakso, oh ternyata nih seru banget, baksonya enak banget gitu. Gitu, jadi lebih kepada ekspresi gitu. Ekspresi kita tuh seperti apa. Kalau misalnya kamera, jangan kalian anggap kamera itu benda mati yang gak akan membawa dampak apa-apa ke kita. Sangat luar biasa dampaknya. Gitu. Jadi jangan pernah meninggalkan penonton kalian, jangan pernah meninggalkan kamera kalian. Ketika kalian live report di Instagram medsos kan kalian pasti matanya ngelihat kan. Kalaupun ninggalin sebentar, saya mau ngambil pensil alisnya dulu gitu. Tapi kan ada sesuatu yang kalian sampaikan gitu. Gitu sih. Gitu ya Putri ya, jadi pandangan mata Putri. Coba Kak Cia pandang nih mata nih Kak Cia nih. Nih Mas Yosa nih, coba pandang. Nah tuh, tuh ya kan. Nah kalau dipandang matanya bosen nggak kira-kira? Hah? Enggak. Nah, Edo ada pertanyaan Edo? Wah ini sama-sama nih, jauh rombongan semua. Ya, saya buka lagi ya pertanyaan. Tadi udah ada yang nunjuk-nunjuk, nah di sini juga ada 2 orang nih. Tahan, ini dulu nih, yang senior. Terima kasih. Ini dulu nih, yang senior. Baik, Kak, kalau lihat pengalaman di salah satu media yang cukup terkenal ya, nasional gitu ya, acara kabar Indonesia Malam gitu ya, bisa di-sharing ke kita nggak Mbak, kira-kira pengalamannya selama menjalani sebagai pembawa acara ini, apa kendala dan tantangannya itu, dan tips-tips buat kita yang ingin maju di bidang jurnalistik. Baik, terima kasih Pak Saleh. Kalau dibicarakan soal tips-tips suka duka, alhamdulillah luar biasa. Saya udah merasakan yang luar biasa banget. Karena di TV One sendiri 16 tahun, dari 2007 akhir, kemudian jadi presenter itu 2012. Sebelumnya jadi reporter dulu gitu. Hampir mirip antara reporter dengan host. Kalau host itu biasanya ada prompter gitu kan. Kalau reporter itu based on script yang kita punya, malah yang ada di otak kita gitu. Sedikit lebih sulit dibandingkan host. Ketika sudah menjadi seorang reporter, artinya kita sudah terbiasa berekspresi, kita sudah terbiasa dengan improvisasi. Makanya tadi saya mengajak kalian semua yang awal itu baca dulu pakai prompter, itu memudahkan. Tetapi kalau tanpa prompter yang kayak tadi bakso itu jauh lebih sulit, tapi kalian ditantang untuk berimajinasi tapi berdasarkan fakta ya. Kalau tadi kan mungkin kan karena kuliner kan, agak sedikit lebih mudah. Kita menyampaikan faktanya. Ada ketika momen kebetulan pernah jadi wartawan RI 1, presidennya saat itu Susilo Bambang Yudhoyono. Kantor tuh bilang gak usah live report ya gitu. Oh ya udah, jadi udah ngegulung mic, tiba-tiba kameramen yang dia telepon, live report ya, live sekarang juga gitu. Ya udah, saya nggak panik, tenang aja karena saya menguasai materi. Jadi selama kita menguasai materi, ketika kita liputan, kita yang meliput, kita mendengar dengan saksama apa yang disampaikan oleh presiden, apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang memang sedang melakukan konferensi pers, artinya kita punya amunisi itu gitu. Caranya ketika ya udah on air ya 1 menit lagi gitu. 1 menit lagi udah depan kamera, udah paham apa yang mau disampaikan dengan cara bertutur saja gitu. Tapi pikirkan di kepala apa yang menjadi poin utama yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Kenapa poin utama yang harus disampaikan terlebih dahulu itu harus menarik perhatian pemirsa? Karena itu yang paling dinanti-nanti, yang paling ditunggu-tunggu.
Jadi ketika ada kejadian yang krusial, yaitu yang paling penting untuk disampaikan. Itu cara kita menarik penonton untuk memahami dan juga ngikutin tayangan kita gitu. Kalau dari awal kita udah nggak yakin, udah nggak menarik, otomatis pemirsa juga tidak tertarik untuk melihat itu. Gitu sih Pak. Baik ya, jadi memang ya Kak Cia ya, saya ingat waktu pertama kali live ya, tangan saya begini Kak Cia. Wah itu deg-degannya luar biasa Pak. Benar. Kameramen yang tukang ngomel Pak. Iya. Kameramen lebih senior daripada reporter begini. Nah ini pengalamannya, jadi kalau seorang reporter dia kapan saja diminta live harus siap. Apalagi sekarang sudah pakai alat AViWest ya Kak Cia ya. Gampang banget ya live. AViWest tinggal dipanggul kita bisa live langsung. Kalau dulu pakai mobil SNG, sekarang udah bisa live. Ya, satu pertanyaan lagi. Oke, nah nih ketua kita mau nanya nih. Live. Ya, satu pertanyaan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jadi yang akan saya sampaikan ada dua. Yang pertama pertanyaan, yang kedua pernyataan. Pertanyaannya itu mungkin kalau dari teman-teman kalau nanya Kak caranya begini, caranya begitu udah biasa. Nanti bisa ditanyakan lagi sama Kak Sera. Aku cuma pengen tanya lebih ke pribadinya Kak Sera. Jadi narasumber produser di TV terkenal itu kan benar-benar harus menjaga mood banget kan salah satunya Kak. Aku pengen tahu deh caranya Kak Sera buat mempersiapkan sebelum kakak kerja jadi presenter. Mulai dari menjaga moodnya, mulai dari ngejaga gimana biar gak nervousnya, itu seperti apa? Itu aja. Kemudian yang kedua pernyataan buat Pak Heru. Pak, harapan kami semuanya ikut kuliah umum itu tidak hanya mendapatkan ilmu saja. Tapi kita semuanya mengharapkan bahwa kita juga mendapatkan relasi. Jadi kedepannya ketika teman-teman semuanya pengen main-main ke TV One, pengen mungkin magang ya teman-teman ya di TV One, minta tolong dipermudah Pak. Ya teman-teman ya, itu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum Kak Cia jawab yang pernyataan tuh ya. Magang, waduh Mas Setiami semenjak saya gabung di Setiami sebagai dosen tetap Setiami sudah ada Mas Setiami yang magang di PR-nya TV One. Oh ya, cuma ini problemanya magang itu harus estafet. Jadi kalau misalnya sudah ada Institut Setiami yang magang, ketika masa magangnya habis, itu harus diinformasikan kepada tempat divisi dia magang untuk bawa adik kelasnya atau temannya. Kak, Pak, saya kan sudah habis nih, saya ajak ya 2 orang kalau dia sendiri. Kalau dia berdua Kak, saya ngajak ya 5 orang. Nah jadi lama-lama sekelas. Ya gitu, itu namanya relasi berantai. Ya kan, saya udah buka, alhamdulillah sudah ada 5 orang mahasiswa yang magang, 2 orang yang skripsi di TV One dengan data real time share dan rating TV One. Ya, udah lulus tuh, alhamdulillah ya. Nah, insya Allah itu saya mau buat jurnal tuh skripsinya karena datanya itu valid secara nasional. Bayangkan kalian meneliti secara nasional habis biaya, habis tenaga. Tetapi dengan adanya data share rating nasional itu jadi skripsi selesai. Insya Allah nanti kita kapan-kapan kunjungan ke TV One ya. Bertemu dengan Kak Sira ya. Masya Allah, ya, tepuk tangan. Iya, kalau misalnya ditanya soal bagaimana cara kita menjaga mood, itu menjadi hal yang sangat penting ya. Karena pemirsa itu tidak peduli dalam artian tanda kutip, dia tidak akan mengetahui kondisi kita seperti apa. Mau lagi sakit, batuk atau kayak gimana, kita harus tetap fit. Iya kan, harus tetap profesional di depan pemirsa gitu. Kecuali misalnya kayak ada berita yang mengenai Palestina, anak-anak terbunuh. Nah kita harus mencoba menunjukkan empati kita, kedukaan kita, muka mimik itu kita tunjukkan. Itu karena memang kita menyesuaikan dengan berita yang kita bawakan. Tetapi secara pribadi itu seorang reporter, seorang jurnalis, seorang anchor itu memang harus profesional
apapun yang terjadi. Saya ingat banget tahun 2020 itu menjadi tahun terberat dalam hidup saya gitu ya. Ketika itu ayah saya meninggal bulan Maret, kemudian bulan Mei ibu saya meninggal gitu. Bukan karena COVID, ibu saya sakit kanker. Ayah saya tidak sakit, tapi meninggal terlebih dahulu gitu ya. Jadi ketika pertama kali masuk TV One, masuk lagi setelah cuti panjang, ketika ayah saya meninggal, saya cuti lumayan panjang, 9 hari, karena saya menemani ibu saya yang sedikit kondisinya down gitu. Jadi ketika mulai lagi, hari pertama langsung siaran gitu. Padahal di rumah posisinya juga saya memikirkan ibu saya gitu kan ya. Tapi ya udah, saya berusaha semaksimal mungkin karena saya mau menunjukkan ya kita tuh kuat gitu. Kita nih, saya ini termasuk orang yang sangat passion dengan karir saya gitu. Jadi ketika kita sudah berada di depan kamera, ya udah kita harus bisa bersandiwara gitu. Apapun kejadian itu, mau lagi sakit perut karena diare, karena mens, itu pemirsa nggak boleh tahu gitu. Mau lagi, aduh gak enak banget radang. Jadi kalau misalnya lagi ada temen gitu ya sharing, aduh gak enak banget. Abis itu 3, 2, 1, on lagi gitu. Itu asalnya dari hati kita sendiri sih, kemauan kita gitu. Kita harus profesional dalam melakukan apapun, kita harus totalitas. Percaya aja deh, dengan kita totalitas, dengan kita percaya akan kemampuan diri sendiri, kita akan bisa bangkit dengan apapun itu. Gitu sih. Jadi kalau bisa memang kalau ketika bangun tidur, kalau saya ya untuk menjaga bagaimana mood itu tetap baik dari pagi sampai malam. Kalau bisa bangun tidur, kita ngelihat kaca, otomatis kan ngelihat kaca tuh cewek-cewek apalagi ya gitu. Kita bersyukur terhadap diri sendiri, bersyukur terhadap Tuhan. Terima kasih dikasih umur, ayo kita lakuin semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin. Udahlah jadinya moodnya itu kan baik seharian. Kalau misalnya ada yang suka lagu, dengerin lagu yang kayak gitu-gitulah. Cari aja gimana caranya kalian tuh membuat mood kalian itu enak gitu. Ada yang suka baca buku, mendayu-dayu dengan buku, ya baca buku aja gitu. Dengerin musik gitu ya. Oke, tepuk tangan dong untuk pertanyaan sahabat saya. Jadi memang Kak Cia ini orang tua wafat ya waktu itu ya. Udah siaran, saya juga kaget. Hah? Nih serius ini? Gitu. Nah itulah ya. Dedikasi seorang host ya itu harus setiap sedia. Jadi nggak boleh kelihatan sedih ketika ada berita senang ya, meskipun kita sedang berduka hati ya, habis diputusin pacar nggak boleh tuh cemberut tuh. Jangan kelihatan nangis, tetap senyum. Pacarnya ketawa ya Mas Heru. Pacar ngelihat kok dia seneng-seneng aja sih putus sama gue gitu kan. Nah, nyesal ya. deh. Cuma Kak Cia nih kita disuruh bubar nih karena katanya nggak dapat izin ya. Nggak dapat izin. Benar nggak Pak Sakti? Kita nggak dapat izin. Benar. Ada ini ya, ada polisi. Mana Pak Sakti? Iya, katanya ngumpulin massa dalam situasi politik ya kan, sehingga tidak mendapatkan izin. Nggak apa-apa, terus dihadiri oleh presenter TV One lagi kan. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Sedang negosiasi ini kayaknya nih. Alot nggak? Ya, tenang lah ada jurnalis ya. Masih negosiasi. Mudah-mudahan tetap lanjut ya kita ya. Hah? Berat? Waduh. Nggak apa-apa lah, nanti kita coba urus lah belakangan izinnya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin.
Ada. Ini diumumin sekarang atau gimana? Diumumin. Kak Sira yang milih. Berapa? 3 penanya terbaik. Pak Herul yang milih. Ya. Kak Cia, silakan pilih Kak Cia. 3 penanya terbaik. Yang tadi bertanya boleh berdiri semuanya? Yang tadi bertanya boleh berdiri. Yang berdiri. Nah, 3 doang Pak Sakti. Hah? Kurang ya? Dibuka lagi? Masih ada waktu? Masih waktu. Sampai Isa. Wah, enggak lah, Pak Sakti bisa aja. Oh, di Zoom ada mau pertanyaan? Di Zoom belum bertanya. Oke, di Zoom silakan. Kampus Bekasi. Nah, yang di Zoom dan Kampus Bekasi silakan ya, ada pertanyaan karena ada giveaway, ada hadiah, silakan. Siapa yang mau tanya? Ayo, ajukan tangannya. Oke, itu ada ya. Nah, ada Salwa, boleh Salwa. Salwa, silakan Salwa. Ayo Salwa. Perkenalan dulu. Audionya dibuka dulu Salwa. Nah, lupa kan? Belum ya? Udah belum? Perkenalkan, nama saya Salwa Dania Putri. 1, 2, 3 sampai 1000. Udah ada suaranya. Nah, udah ada suaranya. Ayo, silakan. Salwa. Perkenalkan, nama saya Salwa Dania Putri dari Institut STEM Kampus A, Bekasi. Mau izin bertanya, bagaimana caranya kita mempersiapkan public speaking? Sedangkan kita sebelumnya belum pernah untuk mencoba itu gitu. Apalagi ke acara TV atau apapun itu gitu. Bagaimana caranya untuk biar percaya diri gitu untuk public speaking dan apa yang harus dipersiapkan. Oke, udah saya tangkap ya. Salwa jadi bertanya Kak Cia tentang bagaimana cara public speaking. Dia belum pernah public speaking tapi pengen public speaking. Nah, itu cara cepatnya gimana? Fast supaya siap, confident. Nah, silakan Kak Cia. Oke, terima kasih Salwa. Jadi mudah ya. Kalau misalnya kita belum pernah public speaking, kita pasti bisa kalau kita percaya diri dan punya materi. Kayak tadi ya, Pak Heru kan sempat bilang pertama kali live report itu gemeteran gitu. Sama, saya juga pertama kali live report itu rasanya kayak, aduh nggak punya dengkul, dengkulnya kemana nih? Gitu kan. Tapi ya gitu, kita percaya diri selama kita punya bahan, ya udah lupain aja semuanya, kita sampein bahan itu gitu. Kita sampein pemaparannya seperti apa, datanya kayak gimana kita sampaikan gitu. Nah, untuk percaya diri sendiri, itu tuh kita harus dari diri sendiri gitu. Kalau kita punya amunisi, kita punya wawasan, kita udah ngebaca, kita paham banget dengan isinya, itu akan jauh lebih mudah untuk kita menyampaikan itu gitu kan. Jadi nggak perlu ragu lagi, kita percaya diri. Kalau tadi Salwa bilang gimana sih cara instannya, yaitu berlatih. Apalagi sekarang kan udah canggih banget. Kalian mulai aja tuh ngomong di depan video gitu kan di handphone, rekam aja di video, misalnya mau ngomongin apa nih, pemaparan, aduh disuruh sama dosen presentasi, Pak Heru misalnya ngasih tugas presentasi gitu kan, ya udah kalian di depan kamera videoin, nanti kalian pilih aja, oh yang terbaik seperti ini, oh mimiknya ekspresinya kurang seperti ini gitu. Sekarang jauh lebih mudah, kalau saya kan dulu mencermati di depan cermin, oh seperti ini kalau saya senyum gini-gini gitu. Kalau sekarang lihat aja di video, rekam 1, rekam 2, rekam 3, oh yang paling bagus ya nomor 2 gitu. Kuasai materi dan percaya diri, banyak-banyak berlatih gitu aja sih. Oke Salwa, banyak berlatih ya, kuasain materi, terutama harus dicatat-catat dulu ya. Betul, poin-poinnya ya. Yuk kita Bekasi, Kampus Bekasi silakan. Ada pertanyaan Kampus Bekasi yang mengikuti secara daring? Ada Kampus Bekasi? Ada, dengan Pak. siapa? Nama-nama? Marina dari Kampus Bekasi. Oh, Narina. Passwordnya apa? Password? Silakan Marina. Saya mau bertanya kepada Kak Sira,
Bagaimana tanggapan Kak Sira bahwa ada isu yang beredar bahwa presenter akan digantikan oleh AI? Bagaimana menurut Kak Sira? Pelan-pelan Marina, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Dari tadi udah tak bayar juga, udah tak bayar juga. Oleh AI. Bentar, sebentar. Presenter akan diambil alih oleh AI atau ya kan? Oke. AI, teknologi AI di TV One, TV pertama yang menayangkan betul. AI. Gimana Kak Cia? Host saingan dengan AI sekarang, gimana Kak Cia? Terima kasih. Kebetulan ini sangat menarik banget Mas Heru, aku ngambil tesisnya soal ini. Soal AI. Bagaimana TV One itu kan menjadi, tadi Mas Heru bilang gitu ya, TV pertama yang menayangkan anchornya itu ya AI gitu. Saat ini kita memang posisinya itu host AI itu belum bisa berinteraksi dua arah. Jadi saat ini host itu masih sangat-sangat dibutuhkan karena host AI itu pada saat ini masih satu arah saja gitu ya, masih satu arah one way, jadi belum bisa tanya jawab. Tetapi memang ke depannya TV One rencananya akan melakukan AI itu hostnya itu interaktif gitu ya. Tapi tidak perlu khawatir pada saat ini kalian itu tetap bisa berekspresi gitu. Karena dunia digital itu sangat-sangat masif loh. Jadi kalian itu secara sebagai manusia, sebagai host itu sendiri masih akan mendapatkan ruang dan tempat. Gitu. Jadi walaupun sudah ada AI, saat ini kan juga banyak ada AI, tapi lapangan kerja yang sebelumnya juga tanpa AI juga masih ada gitu. Seperti itu sih, nggak mau kalah sama AI, ya itu tadi jangan pernah berhenti belajar. AI itu kan kayak menghimpun semua yang dia tahu di googling gitu, di Google gitu ya. Nah kalian juga harus sepintar itu gitu, banyak-banyakin baca buku, banyak-banyakin riset, banyak-banyakin cari diksinya dan lain sebagainya gitu, jangan mau kalah, oke? Nah gitu sih. itu, terima kasih Kak Cia ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya, saya S1 saya kampus swasta, Kak Cia kampus swasta. Semua bisa masuk TV One, gak hanya kampus negeri, karena apa? Yang ditanya kalian bisa apa? Nah semenjak kalian masih di bangku kuliah, kalian harus meraih kebisaan apa itu. Supaya apa? Ketika ditanya bisa apa, kalian bisa jawab. Bukan saya bisanya adalah, saya bisanya artinya, menurut dia, menurut itu, menurut ini, enggak. Karena dunia kerja harus bisa merespon kebisaan teman-teman. Ya, akhir kata, saya moderator Heru Sudinta dan host tercantik dan narasumber tercantik. Saya Sira Safira. Saya akhiri kuliah umum hari ini, kita kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Heru Sudinta dan juga narasumber kita Kak Sira Safira. Terima kasih banyak atas pemaparan materi yang luar biasa pada kuliah umum hari ini. Baik, acara selanjutnya penyerahan sertifikat kepada narasumber kita yang akan diberikan oleh Ibu Dr. Yuli Evita SEMM selaku Dekan Manajemen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak pada Ibu Dr. Yuli Evita. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada moderator Bapak Heru Sudinta SEMM yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Sakti Syahputra SIKOM MIKOM. Oh.
Ya, terima kasih kepada TV One, Antv, Trans TV, Trans 7, RCTI, CTV, Indosiar yang telah meliput acara ini. Ya, semoga kita semua bisa kembali siaran langsung. Ya. Dan terima kasih tepuk tangan dong buat Dekan Visma dan Kaprodi kita. Yuk foto kita. Ayo Kak Cia sini foto dulu. Boleh teman-teman media, kita foto bersama dulu. Ya, kita foto bareng sama mahasiswa juga ya Bapak Ibu. Dan teman-teman yang ada di online Zoom meeting boleh dibuka kameranya. Dia pada sesi tanya jawab tadi. Oke, sudah siap? Tadi yang di Bekasi yang nanya soal AI itu, menurut saya tuh dia mengikuti informasi kebaruan inovasinya seperti apa. Kita berikan tepuk tangan untuk dia. Oke. Selanjutnya yang dari offline. Pak Saleh, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik. Mungkin satu lagi. Kak. Mbak Putri. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sira Safira. Boleh maju ke depan yang menang. Dipilih. Ini buku saya. Oh iya, Pak. Oke, mantap. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa ya, yang video tetap ya. Yang video kalian buat video, upload di media sosial kalian, linknya kasih ke Pak Sakti. Nanti Pak Sakti yang milih. Satu orang yang terbaik dan orang terbaik kedua cuma 2, itu masing-masing 500.000. Ya, 500.000. Pak Sakti, siapkan? Baik, terima kasih banyak kepada narasumber kita pada pagi hari ini dan juga
moderator hebat kita Bapak Heru Sudinta. Tepuk tangan semuanya sekali lagi, teman-teman yang ada di online Zoom meeting juga boleh tepuk tangan. Oke. Sesi perkuliahan umum pada hari ini saya tutup. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa terserap dengan baik, dan jangan lupa tugas yang diberikan oleh dosen dan juga video yang tadi diberikan sama Pak Heru cepat disubmit supaya siapa yang menang dapat hadiah. Baik, akhir kata saya tutup. Teman-teman tetap di sini, nanti akan ada present dari teman-teman komunitas Himpunan Mahasiswa Komunikasi. Jadi jangan pulang dulu ya. Oke. Baik, narasumber dan moderator Ibu Dekan diperkenankan untuk meninggalkan tempat.